Ya, baik saudara. Sekarang saya akan melanjutkan pelajaran filsafat dan hari ini kita akan membahas mengenai filsafat Epikuros dan Stoa. Dan setelah itu kali berikutnya kita akan kembali ke timur dan akan membahas filsafat daripada Konfusius. Nah, saudara-saudara, filsafat Epikuros dan Stoa itu adalah dua aliran filsafat yang disebut di dalam Alkitab ya. Itu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 18 ya. Di mana orang-orang dari kedua aliran pemikiran ini itu berdialog, berdiskusi atau mungkin bahkan berdebat dengan Rasul Paulus, saudara. Nah, umumnya orang-orang itu menggambarkan filsafat Stoa itu sebagai filsafat yang menyuruh orang untuk menahan diri dan bertarak ya. Menahan diri daripada kesenangan-kesenangan dan kenikmatan-kenikmatan. Sedangkan filsafat Epikuros digambarkan sebagai hedonis dan mencintai kenikmatan. Ya, umumnya itu yang ada dalam pandangan orang-orang. Tetapi saudara, pendapat semacam ini sebetulnya itu terlalu berlebihan dan sebetulnya tidak adil ya. Dan kalau menurut saya bahkan salah ya di dalam menilai kedua aliran filsafat ini ya. Epikuros itu sebetulnya tidak identik dengan filsafat yang menonjolkan kenikmatan, kesenangan begitu ya. Lalu kemudian di pikiran kita nanti timbul itu kesenangan-kesenangan termasuk kesenangan yang sifatnya sensual ya, atau kemudian kesenangan-kesenangan yang didapat dalam makan dan minum untuk memuaskan keinginan daging ya. Sebetulnya bukan itu saudara. Itu bukan itu yang dimaksud oleh filsafat Epikuros ya. Lalu Stoa kemudian digambarkan sebagai bertarak, sebagai menahan diri dari segala macam kenikmatan. Ini juga pendapat yang sebetulnya tidak benar ya. Ya baik saudara, filsafat Epikuros itu saudara, itu didirikan oleh seseorang filsuf yang namanya Epikurus ya. Epikurus ini hidup pada tahun 341 sampai 270 sebelum Masehi ya. Jadi dia adalah filsuf sesudah Aristoteles ya, sesudah Aristoteles. Lalu filsafat Stoa itu didirikan oleh seseorang yang namanya Zeno yang hidup pada tahun 335 sampai 263 Masehi. Nah, saya akan mencoba menggambarkan garis besar pemikiran dari kedua aliran ini, saudara. Saya mulai dari Epikuros dulu, Epikuros. Kemudian itu saya akan menjelaskan mengenai Stoa. Dan saya hanya berfokus pada pengajaran kedua aliran ini dalam hal etika, ya, dalam hal moral, saudara, dan hal-hal lain yang disinggung nanti, yaitu tujuannya untuk bagaimana supaya bisa menggambarkan dengan lebih jelas lagi pengajaran kedua aliran ini mengenai etika. Nah, saudara, kita mulai dari filsafat Epikuros, ya, Epikurean, ya. Kalau Epikurus sendiri, saudara, pendiri daripada filsafat Epikuros ini atau Epikurean itu tidak terlalu tertarik dengan logika, ya, kecuali jika logika itu menyangkut kriteria kebenaran. Nah, itu baru dia tertarik ya, saudara ya. Jadi dia tidak tertarik dengan logika, apalagi logika murni ya, saudara ya, yang tidak ada hubungannya dengan apa yang disebut sebagai kriteria kebenaran ya. Mungkin logika Aristotelian yang terlalu murni, mungkin dia tidak tertarik ini si Epikurus, saudara. Jadi dia hanya tertarik dengan antitesis ya atau dialektika itu sejauh itu berhubungan erat dengan fisika ya, dan fisika itu sendiri bagi dia itu menarik kalau itu berhubungan dengan etika ya. Ya, jadi dia tertarik kepada logika sejauh itu berhubungan dengan fisika, dan fisika juga tidak sembarangan sejauh itu berhubungan dengan
etika, ya, itu ya. Maka sebetulnya Epikuros ini memang lebih berfokus kepada etika, ya, lebih daripada orang-orang Stoa. Kalau orang-orang Stoa itu masih membicarakan banyak hal, tetapi di dalam pelajaran kali ini saya tetap juga nanti ketika membahas filsafat Stoa, saya hanya membahas aspek etikanya saja. Ya, jadi saudara, Epikuros ini saudara memandang persepsi itu saudara, atau perception sebagai kriteria kebenaran, di mana kita dapat mencapai apa yang jelas. Jadi persepsi itulah yang menjadi kriteria kebenaran, dan persepsi itu terjadi saat ketika gambaran-gambaran dari objek mempenetrasi organ-organ indera, ya. Jadi persepsi, ya, di mana gambaran-gambaran objek, ya, objek yang kita lihat, ya, yang dirasakan, ya saudara, itu mempenetrasi organ-organ indera, ya, ya, indera kita, ya, panca indera saudara, mata, ya, lidah, hidung, ya, indera perasa ini kulit, ya, peraba atau perasa, ya, kulit, ya saudara, ya. Jadi persepsi, ya, persepsi itu adalah ketika gambaran-gambaran dari objek, ya, atau, ya, misalnya kan kita melihat pintu, ya, pintu itu kan ada gambaran pintunya saudara, ya, kita mempersepsikan sebuah pintu, ya, dan ketika pintu itu kemudian bersentuhan dengan panca indera kita, ya, ya, mempenetrasi panca indera kita, itulah kemudian yang membentuk semacam persepsi yang nanti menjadi kriteria kebenaran, ya, ya, kira-kira itu yang dimaksud oleh si Epikuros ini saudara. Nah, kriteria yang penting bagi seorang Epikurean itu adalah, ya, bagaimana saya katakan tadi, ya, persepsi, ya. Lalu setelah persepsi itu saudara, ya, maka ada muncul yang kedua, yaitu konsep, ya. Ya, mungkin saya harus menjelaskan ini, ya. Saya kembali kepada masalah persepsi tadi, ya. Ketika kita melihat gambaran-gambaran objek, ya, yang menyentuh indera kita, ya, yang bersinggungan atau berpenetrasi di dalam indera kita, maka nanti akan muncul persepsi-persepsi saudara, dan persepsi ini menjadi kriteria kebenaran. Nah, selain persepsi saudara, ada juga konsep, ya. Nah, yang dimaksud dengan konsep di sini adalah sebuah gambar dari memori, ya. Jadi konsep ini sudah berurusan dengan memori dalam pikiran sebetulnya, ya. Ya, memori dalam pikiran. Kalau persepsi tadi itu berelasi secara langsung melalui organ indera itu terhadap dunia di luar, ya. Misalnya saya katakan tadi pintu atau ruangan, ya. Ada gambaran-gambaran, ya, yang membentuk persepsi, ya. Maka konsep ini sebetulnya sudah gambaran-gambaran di dalam wilayah pikiran. Jadi membuat satu konsep di dalam pikiran, ya, begitu saudara, ya. Ya, ini menurut orang-orang Epikurean atau Epikuros itu adalah kriteria kebenaran. Jadi pertama persepsi, kedua konsep. Ya. Jadi setelah kita memiliki satu persepsi mengenai satu objek tertentu, maka kita memiliki gambar dari memori atau gambar secara umum. Yaitu tadi yang namanya konsep, ya, saya sudah jelaskan tadi. Ya, mungkin penjelasan lanjutnya begini saudara, ya. Misalnya setelah kita memiliki persepsi terhadap seorang manusia, maka gambar memori atau memori secara umum mengenai manusia akan muncul saat kita mendengar istilah manusia. Ini dia kasih contoh manusia di sini saudara, ya. Jadi begini, saya ulang lagi, ya, biar jelas, ya. Anda melihat satu objek, yaitu manusia, ya. Ketika kita melihat manusia, maka gambaran objek manusia itu yang mempenetrasi indera kita tadi, ya, indera penglihatan kita, ya, dan lain sebagainya, saudara. Dan mungkin juga ketika kita bersentuhan dengan yang namanya manusia, ya, kita mungkin mencium bau keringatnya dan lain sebagainya, saudara. Kita melihat mulutnya, wajahnya, semua, ya. Itu membentuk gambaran-gambaran persepsi, ya, persepsi, ya. Dan setelah ini, step berikutnya itu, kemudian di dalam pikiran kita ada memori, ya, memori yang membentuk konsep tentang manusia yang digambarkan di dalam persepsi kita tadi, ya.
Itu. Jadi ada konsep tentang manusia di dalam pikiran kita. Nah, kali lain ketika Anda melihat yang semacam itu, ya yang mempunyai ciri-ciri umum seperti manusia, ya, maka langsung dalam pikiran kita ini mengatakan itu adalah manusia. Jadi sudah terkonsep di dalam pikiran. Nah, itu yang dimaksud oleh orang-orang Epikurean ini, saudara. Ya, jadi saya ulang ya, membaca apa yang saya tulis di sini. Misalnya ketika kita memiliki persepsi terhadap seorang manusia, maka gambar memori atau memori secara umum mengenai manusia akan muncul saat kita mendengar istilah manusia, ya. Jadi bukan hanya melihat manusia lain kali, ya, lalu kita langsung katakan manusia berdasarkan konsep yang sudah dibentuk di dalam memori pikiran, tetapi juga ketika orang atau kita membaca atau ketika kita melihat tulisan apa saja yang yang tulisannya adalah manusia, maka dalam pikiran kita langsung muncul konsep yang sudah ada tadi itu mengenai manusia tadi, ya, yang berangkat dari persepsi tadi itu, ya, gambaran-gambaran yang kita tangkap melalui panca indera kita yang membentuk satu persepsi, ya, lalu kemudian nanti masuk ke dalam pikiran itu membentuk satu konsep, ya. Baik. Dan kemudian ada kriteria ketiga, ya, selain persepsi, kemudian konsep, maka ada kriteria ketiga, yaitu perasaan atau feeling, ya. Nah, kalau feeling ini menurut Epikuros, saudara, itu adalah satu kriteria buat perilaku. Nah, ini menjadi kriteria etika sebetulnya, feeling, merasa. Ya, merasa senang, ya, ada perasaan senang, ya, feeling of pleasure. Kemudian juga ada rasa sakit, ya. Nah, rasa senang, rasa sakit. Ya, ini menjadi kriteria mengenai apa yang harus kita pilih. Kalau menyenangkan kita pilih, kan gitu, ya. Kalau itu sakit, ya, atau melibatkan rasa nyeri, kita tolak, kita hindari, begitu, ya. Maka di dalam hal ini, saudara, menurut Epikuros, ya, kriteria kebenaran adalah organ-organ indera. Gambaran yang kita ambil sebelumnya atau prasangka, ya, dan perasaan, the senses, ya. Jadi prasangka, perasaan, the senses, ya. Perasaan ini sebetulnya ya berhubungan dengan feeling tadi itu, ya, passions, ya. Jadi ini pengulangan dari penjelasan saya tadi, ya, saudara, ya. Ya. Jadi ada apa namanya? Organ-organ indera yang membentuk persepsi tadi, kemudian itu ada gambaran atau konsep, ya. Dan konsep ini membentuk semacam prasangka di dalam pikiran kita, sehingga nanti kalau berhadapan dengan hal yang sama, kita akan mengatakan, oh, ini kan manusia, oh, ini kan babi, oh, ini kan objek, ya, yang kita sebetulnya sudah gambarkan melalui persepsi-persepsi kita tadi itu, ya. Lalu kemudian ada perasaan atau feeling, saudara, untuk menentukan apa yang kita pilih dan apa yang kita tolak, ya. Kalau itu menyenangkan, feeling of pleasure, maka kita menerima. Ya, kita apa namanya melakukannya. Tetapi kalau itu melibatkan sesuatu feeling of pain, ya, sesuatu yang menyakitkan, kita akan tolak itu, ya. Dan ini menjadi ukuran daripada etika, saudara. Ya, selanjutnya, ya, mengenai etika ini, saudara, Epikuros itu menjadikan kesenangan sebagai tujuan dari apa namanya pada etika. Nah, mungkin karena ini, saudara, maka orang-orang itu melihat Epikurean atau filsafat Epikuros itu sebagai filsafat hedonis, ya, yang mengutamakan kenikmatan, pleasure, kesenangan, ya. Dan di dalam pikiran orang-orang yang awam yang tidak sungguh-sungguh belajar tentang Epikurean itu kemudian menilai itu adalah kesenangan duniawi yang sifatnya sensual, kesenangan-kesenangan akan makanan, kesenangan-kesenangan akan kemewahan dan lain sebagainya, sehingga nanti akan dicocok-cocokkan dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Mari kita makan dan minum sebab besok kita mati. Itulah Epikuros, gitu, ya. Itu salah, saudara, ya. Saya sudah katakan di awal tadi itu salah, bukan itu, ya. Tapi memang menurut Epikuros ini, pendiri Epikurean atau filsafat Epikuros,
itu menjadikan kesenangan atau pleasure sebagai tujuan daripada etika. Ya. Jadi menurut dia tujuan etika itu apa? Kesenangan, pleasure. Ya. Tidak ada orang yang mau sakit. Tidak ada orang yang mau menderita. Tidak ada orang yang mau nyeri, ya, sakit pada dirinya. Entah sakit pada jiwanya atau sakit pada tubuhnya, begitu ya. Ya, jadi dikatakan begini di sini saudara, ya, di dalam riset saya ya. Menurutnya semua makhluk berjuang untuk mendapatkan kesenangan dan di dalam kesenangan itulah terletak kebahagiaan. Jadi ternyata kebahagiaan itu apa? Ya menurut Epikuros ya. Ternyata kebahagiaan itu terdapat di dalam kesenangan. Kalau ada kesenangan, maka ada kebahagiaan. Kalau tidak ada kesenangan, maka tidak ada kebahagiaan. Semua makhluk itu ya. Tentu saya percaya yang dimaksud oleh Epikuros di sini adalah makhluk yang rasional ya, yang juga mempunyai aspek moral ya. Kalau benda mati yang tidak rasional, yang tidak mempunyai aspek moral ya, mereka tidak tahu apa itu senang, apa itu tidak senang, bahagia, tidak bahagia, kan tidak tahu ya saudara ya. Jadi semua makhluk kata dia itu suka akan kesenangan dan kesenangan itulah sebetulnya kebahagiaan ya. Ya, terletak kebahagiaan ya. Tetapi di sini saudara, ini yang saya perlu jelaskan, kesenangan macam apa? Jelas bukan kesenangan hedonis sebagaimana saya sudah katakan tadi ya. Suka akan seks bebas gitu misalnya ya. Suka akan makan minum yang enak-enak, kemewahan, kenikmatan dunia, bukan itu, bukan itu. Jadi menurut Epikuros ini kesenangan yang sifatnya itu durasinya lama. Kesenangan yang sifatnya itu menetap. Nah, kalau itu maksudnya berarti ini bukan kenikmatan seksual. Maksudnya orang berhubungan seksual itu beberapa waktu, ya senang sekali, setelah itu selesai, sudah selesai kan. Demikian juga orang menikmati makan enak sekali, yaitu beberapa menit, ya mungkin 30 menit makan enak, setelah itu selesai, so dia kenyang habis ya. Dan yang dimaksud oleh Epikuros di sini bukan kesenangan yang seperti itu. Ya, itu kesenangan yang sifatnya temporer, bukan itu maksudnya. Tetapi yang dia maksud itu adalah kesenangan yang bertahan, ya, yang mempunyai durasi yang seumur hidup begitu. Ya, saya akan membaca di sini ya. Kesenangan yang dimaksud Epikuros ini pertama-tama adalah bukan kesenangan sesaat atau sensasi individual yang saya sudah jelaskan tadi. Tetapi kesenangan yang terjadi dan bertahan di sepanjang hidup seseorang. Kedua, kesenangan itu terbentuk dari ketiadaan rasa sakit dan nyeri ketimbang satu kepuasan yang positif. Jadi kalau yang pertama tadi itu kesenangan yang dimaksudnya adalah kesenangan yang bertahan seumur hidup, ya berarti ini bukan masalah kesenangan seksual atau makan minum ya, karena itu dalam durasi tertentu ya, tapi kesenangan yang terus menerus. Dan kedua itu adalah kesenangan yang tidak melibatkan rasa sakit. Jadi kalau tidak ada rasa sakit, itulah kesenangan. Jadi bukan kesenangan dalam pengertian positif ya. Semacam secara positif itu senang. Oh, saya senang sekali sekarang. Saya punya rumah mewah. Saya senang. Bukan itu. Tapi ketiadaan rasa sakit. Nah, itulah sebetulnya kesenangan. Ya. Jadi bukan masalah senang secara positif di sini ya. Saya baca ulang ya. Kedua, kesenangan itu terbentuk dari ketiadaan rasa sakit dan nyeri ketimbang satu kepuasan yang positif ya. Jadi kalau Anda tidak merasa sakit, tidak ada nyeri, tidak ada penderitaan, itulah kesenangan. Ya. Lalu lebih jauh lagi, kesenangan ini juga terletak pada ketenangan jiwa dan dengan tenangnya jiwa maka tubuh juga menjadi sehat. Ya. Jadi kesenangan itu terletak pada jiwa yang tenang. Jadi bukan sesuatu kesenangan yang sifatnya menggebu-gebu atau yang apa istilahnya itu ya, yang meluap-luap ya. Seperti orang pergi main pelacur kan senang itu ya, orang main pelacur ya. Orang korupsi dapat duit banyak mereka senang, tapi bukan kesenangan yang macam itu yang dimaksud oleh Epikuros di sini ya. Tapi kesenangan yang tidak ada rasa sakit dan sekaligus juga jiwa itu tenang. Kalau jiwa itu tenang, itulah kesenangan.
bukan sesuatu jiwa yang meluap-luap, melompat-lompat ya. Ya katakan mungkin seperti ekstasi model orang-orang karismatik, saudara. Bukan itu yang dimaksud Epikurus. Tapi kalau jiwamu tenang, itulah kesenangan. Ya baik, saya lanjut saudara. Saya akan melanjutkan. Sekarang masalah kesenangan yang tadi yang dimaksud dengan yang berhubungan dengan ketenangan jiwa ya. Sebetulnya yang paling penting di sana kalau bicara ketenangan jiwa menurut Epikurus ini itu berkaitan dengan satu kesenangan yang sifatnya intelektual ya. Intellectual pleasure ya. Intellectual pleasure ya, pleasure itu kesenangan ya saudara ya. Ya, mungkin saya baca sedikit di sini ya. Namun penekanan Epikurus di sini adalah kesenangan intelektual. Intellectual pleasure. Karena sakit yang luar biasa pada tubuh adalah berdurasi singkat. Ya, kalau sakit yang luar biasa pada tubuh, misalnya sakit gigi atau sakit apa, itu kan durasinya singkat katanya. Nanti juga reda ya. Sedangkan sakit tubuh yang tidak terlalu besar mungkin bisa ditaklukkan oleh kesenangan intelektual. Jadi maksudnya di sini kesenangan yang dimaksud oleh Epikurus di sini adalah kesenangan intelektual ya, kesenangan yang sifatnya dalam pikiran ya, yang diolah oleh pikiran ya, kesenangan yang didapat dari hal-hal intelektual ya. Ketika Anda mungkin membaca novel, mungkin membaca hal yang berbobot ya, mungkin belajar hal-hal yang bermutu ya, lalu Anda terpuaskan secara intelektual, secara rasional ya. Nah, kesenangan yang semacam itu yang dimaksud oleh si Epikurus ini saudara ya. Memang kalau sakit yang sangat sakit sekali kan durasinya pendek itu katanya si Epikurus ya. Jadi memang itu kalau sakit semacam itu memang mungkin kesenangan intelektual sulit untuk taklukan. Tetapi kalau sakit sedikit saja ya, sakit yang umum ya, yang mungkin nanti durasinya lebih lama ya, tetapi sakit yang semacam itu yang biasa itu bisa ditaklukkan oleh kesenangan intelektual tadi atau intellectual pleasure ya, itu maksudnya saudara. Nah, berdasarkan hal ini saudara saya memberi kesimpulan sekarang sudah jelas ya. Berarti filsafat Epikurus itu tidak boleh disamakan dengan pencarian kesenangan sensual. Itu salah itu. Di mana prinsipnya sebagaimana ditulis dalam Alkitab itu ya bagi orang-orang dunia ini ya, mari kita makan dan minum sebab besok kita mati. Bukan itu yang dimaksud oleh Epikurus ya. Ternyata itu kesenangan intelektual itu yang penting. Dan itu yang menyebabkan nanti kesenangan itu berdurasi panjang. Bukan kesenangan sesaat yang orang dapat dari seks atau orang dapat dari makanan atau orang dapat dari hal-hal yang umumnya dinikmati oleh orang-orang berdosa dalam dunia ini ya. Ya itu ya saudara ya. Jadi memang sebetulnya ini semacam seni kenikmatan, seni pleasure, seni kesenangan, tetapi penekanannya bukan kesenangan yang sifatnya didapat sesaat, tetapi kesenangan yang panjang dan itu intinya adalah pada pikiran. Dan kalau Anda mendapatkan kesenangan ini, itulah terletak kebahagiaan. Dan itulah tujuan daripada hidup manusia, yaitu kebahagiaan. Inilah inti etika daripada Epikurus. Baik, kita lanjut Stoa sekarang, saudara. Kalau filsafat Stoa di sisi lain itu mengajarkan sebuah etika yang berbeda dari Epikuros, Epikurean. Seorang pemikir Stoa yang masuk ke dalam pemikir Stoa yang paling kemudian, yang namanya Seneca, saudara. Seneca ini pemikir Stoa yang paling kemudian. Kalau Stoa itu ada 3 fase itu, saudara. Stoa yang lebih awal, ya yang dimulai oleh Zeno tadi yang saya sudah jelaskan di awal ya. Karena pendiri filsafat Stoa ini adalah Zeno, filsuf Yunani ya. Lalu ada middle Stoa ya, orang-orang yang memegang filsafat Stoa setelah generasi yang lebih awal, lalu kemudian nanti ada filsuf Stoa yang akhir. Dan Seneca yang saya kutip ini adalah seorang pemikir Stoa yang kemudian ya, yang akhir.
Dia mengatakan bahwa filsafat utamanya adalah mengenai tingkah laku. Ya, jadi fokusnya di sini etik ya, moral ya, perilaku, conduct ya, perilaku ya. Ya perilaku lebih tepat ya, kalau tingkah laku kan hanya masalah tingkah laku yang ya langsung kelihatan tindakan ya. Tapi kalau perilaku ini menyangkut masalah kendak, dan kalau kendak ini sebetulnya sudah menyangkut ini baik untuk dilakukan atau tidak, ini jahat untuk tidak saya lakukan atau tidak. Jadi sudah menyangkut baik dan jahat, yaitu perilaku, saudara. Sudah mempunyai aspek etika, aspek etis, aspek moral, ya, seperti itu. Nah, saudara, menurut Seneca ini, tujuan hidup manusia sebetulnya adalah kebahagiaan. Ya, sama tadi dengan Epicurus ya. Epicurus juga tujuannya adalah kebahagiaan, dan untuk bahagia harus senang, dan kesenangan yang berdurasi panjang, kesenangan yang sifatnya intelektual ya, begitu ya. Nah, menurut Stoa juga itu mengatakan tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan. Ya. Nah, di dalam kebahagiaan itu terdapat kebajikan ya. Jadi kalau engkau mau bahagia, itu harus ada kebajikan. Kalau tidak ada kebajikan, tidak ada kebahagiaan. Jadi di sini berbeda dengan Epicurus tadi yang menekankan masalah pleasure atau kesenangan, saudara. Tetapi justru Stoa ini terbalik ya. Dia bilang bukan masalah kesenangan, bukan masalah pleasure ya, yang kemudian membawa kita pada eudaimonia, itu istilah Yunani ya, membawa kita pada kebahagiaan, eudaimonia ya. Tetapi adalah kebajikan. Itulah yang membawa kita kepada kebahagiaan. Ya. Ya. Nah, kebajikan yang dimaksud di dalam pemahaman Stoa ini, saudara, pemahaman para filsuf Stoa itu adalah kebajikan dalam pengertian itu kehidupan yang alamiah, natural life, ya, kehidupan yang sesuai dengan alam, sesuai dengan natur, tidak bertentangan dengan alam, life according to nature, ya. Itulah yang disebut sebagai kebajikan, ya. Kebajikan, saudara tahu ya, istilah bahasa Inggrisnya itu virtue, ya, virtue. Bukan ini ya, bukan kebaikan ya. Kebaikan kan itu goodness ya, bukan itu. Kebajikan ya. Kebajikan itu bukan kebaikan ya. Kebajikan itu adalah keutamaan moral. Misalnya seorang itu berani, dia bijaksana, dia menguasai diri, misalnya gitu ya. Kalau kita orang Kristen mempunyai virtue atau kebaikan, bukan kebaikan ya, saya salah. Mempunyai virtue atau kebajikan atau keutamaan, yaitu pada buah roh tadi. Ya, pada buah roh itu yang 9 macam ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, kemudian itu ada penguasaan diri dan lain sebagainya, saudara. Disitulah kebajikan Kristen. Mari saya lanjut, saudara ya. Ya, jadi kebajikan menurut Stoa ini adalah life according to nature, tidak bertentangan dengan alam. Ya, yakni kesesuaian antara tindakan manusia dan hukum alam, law of nature, tidak boleh menentang hukum alam, ataupun kesesuaian antara kehendak manusia dan kehendak ilahi. Ya, dalam konsep Stoa ini ada semacam konsep yang ilahi ya, konsep ketuhanan ya, konsep yang ilahi yang dianggap sebagai pencipta, yang dianggap sebagai yang memelihara, yang menata seluruh dunia ini. Dan kebajikan itu tidak boleh bertentangan dengan kehendak ilahi ya, tidak boleh bertentangan dengan kehendak ilahi, juga tidak boleh bertentangan dengan kehendak alam ya. Ya, maka di sini muncullah sebuah pepatah Stoa yang berbunyi hidup selaras dengan alam, life according to nature, ya. Lebih jauh lagi, hidup menurut alam adalah hidup sesuai dengan prinsip yang aktif di dalam alam. Ya. Hidup sesuai dengan prinsip yang aktif di dalam alam. Itulah hidup sesuai dengan alam, dan prinsip ini dimiliki oleh jiwa manusia. Ya, prinsip aktif dalam alam ini yang kita harus selaras dengannya, itu juga hidup atau dimiliki dalam jiwa manusia. Maka tujuan etika bagi orang-orang Stoa adalah secara fundamental terdapat
dalam ketundukan, ya, dan kepatuhan terhadap tatanan dunia yang dibuat atau yang ditetapkan oleh yang ilahi. Ya. Jadi apa itu tujuan etika menurut orang-orang Stoa? Tujuan etika adalah tunduk, patuh. Ini semacam ada pikul salibnya, saudara ya. Jadi kalau si Epicurus tadi itu pada kesenangan ya. Ya, tidak ada pikul salib di sana, saudara ya. Tapi ini kalau Stoa ini semacam ada pikul salibnya, pikul salib dalam tanda kutip ya. Ya, karena tentu pikul salib menurut Stoa ini dengan pikul salib menurut Kristen itu beda lah ya. Ya, jadi saudara, tujuan etika bagi manusia itu menurut Stoa itu adalah ketundukan atau patuh terhadap tatanan dunia, the world order ya, yang ditetapkan oleh Sang Pencipta atau yang ilahi. Nah, selanjutnya karena manusia itu diperlengkapi dengan akal atau reason, maka hidup sesuai dengan alam itu berarti hidup sesuai dengan akal. Kembali lagi, ini juga sama dengan mirip dengan Epicurus tadi ya. Ujung-ujungnya kesenangan, kalau menurut Epicurus kesenangan intelektual, kesenangan dalam wilayah akal ya. Nah, menurut Stoa ini saudara, filsafat Stoa berarti hidup sesuai dengan alam, prinsip alam yang juga hidup dalam jiwa manusia itu berarti hidup sesuai dengan reason atau akal budi. Ya. Dan dalam konteks ini Zeno mendefinisikan tujuan hidup manusia sebagai hidup yang bersesuaian dengan alam, yakni hidup di dalam kebajikan dan keutamaan yang dipimpin alam. Ya. Dan karena umat manusia adalah bagian dari natur alam semesta, maka kehidupan kita selain bersesuaian dengan natur kita, juga harus bersesuaian dengan alam. Jadi saudara, bersesuaian dengan alam, natur alam, juga bersesuaian dengan natur kita. Prinsip-prinsip alam itu dimiliki oleh jiwa kita, dan karena kita berasio atau mempunyai intelektual, mempunyai reason, maka hidup selaras dengan alam berarti hidup selaras dengan reason, ya. Jadi ada dua aspek, selaras dengan alam, selaras dengan diri ya, selaras dengan diri kita sendiri. Ya, itulah ya yang diajarkan oleh para filsuf Stoa. Ini secara umum loh saudara ya, karena aliran filsafat Stoa ini juga kan ada pandangan-pandangan yang berbeda juga di dalamnya ya. Ya, sama seperti kalau orang reform itu satu aliran teologi, tapi orang-orang reform sendiri pun di dalam hal-hal tertentu itu ada perbedaan-perbedaan, dan saya tidak membahas itu di sini saudara ya. Saya hanya membahas secara umum saja. Nah, selanjutnya menurut orang-orang Stoa hanya kebajikan dan keutamaan saja yang baik. Berarti yang baik ini bicara moral ya saudara, baik atau jahat ya. Ya, apakah baik atau jahat? Dan menurut orang-orang Stoa yang baik itu, yang namanya good itu hanya kebajikan atau keutamaan. Ya, hanya itu ya. Dan keutamaan itu apa? Ada 4, saudara, menurut Stoa. Yang pertama keberanian, yaitu courage, ya, keberanian. Kedua, penguasaan diri, self-control. Ketiga, kesederhanaan, temperance. Dan keempat, keadilan, justice. Ya, justice ya, keadilan. Jadi saudara 4 ya. Nah, kalau Plato berbeda saudara, ada perbedaan 1 ya. Plato juga bicara 4 keutamaan yang harus dimiliki oleh pemimpin ya. Menurut Plato yang pertama keberanian ada, ya keberanian. Kedua, wisdom, bijaksana, kebijaksanaan. Ketiga, itu keadilan. Dan keempat itu penguasaan diri. Nah, apa yang berbeda di sini? Yang berbeda adalah di dalam filsafat Stoa itu tidak ada yang namanya kebijaksanaan. Mereka justru lebih menekankan kesederhanaan, temperance,
atau dalam bahasa lain dalam bahasa Indonesia itu hidup bersahaja, hidup sederhana, hidup bersahaja. Nah, maka kalau pendeta-pendeta karismatik yang bermewah-mewah, yang mobilnya begitu mewah, semua begitu mewah, tas istrinya bisa ratusan juta, bisa 1 miliar, itu tidak cocok dengan filsafat Stoa ya. Itu bagi filsafat Stoa itu sampah, itu dianggap rendah itu. Sedangkan yang disebut sebagai keutamaan bagi Stoa itu adalah bukan kekayaan. No, itu tidak masuk hitungan, itu sampah itu. Yang disebut sebagai kebajikan, keutamaan moral itu adalah temperance, kesederhanaan. Kesederhanaan, saudara. Temperance. Jadi ada 4, courage, keberanian, self-control, penguasaan diri, temperance, kesederhanaan, dan justice, keadilan. Ya baik, selanjutnya lagi ya, masalah moral ini. Segala sesuatu yang bukan kebajikan atau keburukan, keburukan itu yaitu bahasa Inggrisnya vice ya, bukan wise wisdom ya, wise. Ini bacanya gimana ini? Vice ya. Segala sesuatu yang bukan kebajikan atau keburukan, maka juga bukan baik atau jahat, tetapi sesuatu hal yang biasa saja, atau sesuatu yang yang biasa, yang nggak usah dianggap begitu ya. Dalam istilah bahasa Inggrisnya itu, istilahnya itu indifference ya, indifference. Sesuatu indifference ini sebetulnya pengabaian, pengacuhan, ya dianggap biasa, dianggap bukan apa-apa ya. Itu maksud dari istilah indifference ini ya, saudara, biasa saja ya. Tidak ada yang perlu ditanggapi atau apa, indifference ya. Ya ini agak sulit juga menjelaskan saudara, tapi maksud indifference ini di konteks ini ya itu ya. Jadi ternyata menurut filsafat Stoa ini secara moral itu ada juga ternyata hal-hal tertentu yang kita tidak berbicara baik atau jahat. Ya, kita tidak berbicara baik atau jahat, tapi kita berbicara sesuatu yang bukan baik juga bukan jahat. Nah, itulah yang disebut sebagai indifference. Ya, bukan baik atau bukan jahat, saudara ya. Nah, selanjutnya begini. Kebajikan adalah disposisi atau watak atau karakter yang sesuai dengan akal. Jadi kebajikan-kebajikan yang sudah saya sebut tadi ada 4 itu ya. Yang paling utama itu 4 ya saudara ya. Bukan keseluruhan kebajikan menurut Stoa ya, tetapi yang paling utama ya. Ya, istilah bahasa Inggrisnya itu the cardinal ya, the cardinal virtue ya. Kebajikan yang paling utama yang 4 tadi itu ya. Saudara ya. Nah, kebajikan itu adalah satu watak atau karakter atau disposisi yang sesuai dengan akal, reason. Berarti kebajikan itu bersifat rasional, reasonable, bersifat rasional, bersifat dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual, secara akal sehat, begitu ya. Ya, seperti itu saudara. Selanjutnya kebajikan yang merupakan watak yang sesuai akal itu saudara, memang itu diinginkan ya dalam dan untuk dirinya sendiri. Jadi artinya begini, tidak ditentukan oleh motivasi-motivasi lain ya saudara ya. Jadi kebajikan itu memang kita inginkan dan timbul di dalam dirinya sendiri. Tidak disetir oleh motivasi-motivasi yang lain ya. Contoh misalnya, saya harus berani supaya saya dipuji orang. Oh, itu bukan kebajikan kalau begitu. Itu maksudnya saudara. Saya harus berani supaya orang tahu saya adalah pemberani. Oh no. Saya harus mengontrol diri supaya orang tahu bahwa saya sangat bagus dalam mengontrol diri. Jadi tidak boleh ada motivasi-motivasi lain. Nah, kenapa orang mempunyai self-control atau penguasaan diri? Ya karena memang di dalam dirinya sendiri itu muncul sebagai sesuatu yang memang selaras dengan akal sehat. Ya muncul begitu saja sebagai sesuatu yang selaras dengan akal sehat. Tidak dipicu oleh faktor-faktor luar atau faktor-faktor lahiriah atau faktor-faktor motivasi-motivasi atau motif-motif yang lain ya. Tidak. Nah itu maksudnya saudara. Saya baca ulang ya. Sebentar.
Saya membaca ulang. Kebajikan adalah disposisi atau watak atau karakter yang sesuai dengan akal. Diinginkan dalam dan untuk dirinya sendiri dan bukan karena harapan atau ketakutan atau karena motif eksternal apapun. Ya, bukan karena harapan, berarti harapan dipuji orang ya. No. Bukan juga karena takut dijelekkan orang kalau saya tidak mempunyai keutamaan atau kebajikan. Yo, juga bukan. Jadi itu tidak boleh disetir, diatur-atur oleh motif-motif lain. Dia muncul sendiri karena memang itu sesuai dengan akal. Itu alamiah. Nah, inilah tadi yang disebut sebagai life according to nature. Hidup sesuai dengan alam. Hidup sesuai dengan prinsip alam. Hidup sesuai dengan reason, sesuai dengan akal. Ya, baik. Selanjutnya mengenai hal-hal yang dikatakan tadi bukan baik dan juga bukan jahat, yang indifference tadi saudara. Menurut Stoa berpendapat bahwa ya sebagian dari hal-hal yang indifference itu yang bukan baik bukan jahat ya, kita prefer untuk memilih ya, kita lebih suka, tetapi ada juga hal-hal lain yang harus kita buang dari hal-hal itu ya, kita harus buang dari kehidupan kita maksud saya. Jadi kalau tidak baik dan tidak jahat berarti tidak ada tuntutan moral untuk harus ya melakukan atau harus meninggalkan. Soalnya itu indifference ya, itu bukan baik bukan jahat. Ini menurut Stoa saudara ya. Ya, tapi dalam penyelidikan saya belum mendapatkan satu contoh konkret ya sebetulnya apa yang dimaksud bukan baik bukan jahat ini ya. Ya, tapi tidak apa-apa saudara ya. Apa yang diajarkan ini sebetulnya tanpa contoh pun sudah sangat-sangat jelas ya saudara ya. Jadi hal-hal yang bukan baik dan bukan jahat ini tidak ada kewajiban atau keharusan untuk melakukan atau untuk menolak, tidak melakukan. Kalau begitu bagaimana ini? Ya, sebagian daripada hal-hal yang indifference ini tadi kita boleh pilih ya, kita pilih, kita lakukan. Sebagiannya lagi kita tidak mempunyai preferensi apapun. Ya kita abaikan, kita buang saja. Ya selanjutnya saudara, sementara sebagian lain lagi ya yang merupakan hal-hal indifference yang bukan baik bukan jahat ini ternyata juga indifference lagi dalam pengertian yang lebih sempit. Ini maksudnya begini saudara biar nggak bingung. Jadi ada hal-hal dalam hal moral itu yang indifference, tidak baik, tidak jahat. Nah, sebagian dari hal-hal yang tidak baik, tidak jahat ini, ada yang kita lakukan karena kita suka, ada yang kita tolak karena kita tidak suka. Tetapi juga, di antara hal-hal yang kita pilih, dengan hal-hal yang kita suka, tetap masih tersisa segolongan lain, yaitu yang kita acuh tak acuh. Yang indifference lagi, saudara, yang kita acuh tak acuh. Kita tidak inginkan, tidak suka, juga kita tidak tolak, begitu. Nah, ini menjadi indifference lagi dalam pengertian sempit. Jadi ini seperti indifference di dalam indifference, saudara ya. Ya, saudara yang saya kira ikuti saya dari awal dan kalau Anda punya pemikiran yang lumayan tajam, pasti mengerti apa yang saya maksud ini. Ya, baik kita lanjut saja, saudara ya. Nah, dengan cara inilah itu orang-orang Stoa itu membuat skala nilai, value. Ini value atau nilai di dalam hal moral ya atau ethics ya. Demikianlah mereka memberi penilaian moral ya. Jadi yang baik itu adalah keutamaan, itulah yang harus dilakukan. Keutamaan yang tidak diatur-atur oleh motif apapun, keutamaan di dalam dirinya sendiri karena sesuai dengan akal. Sedangkan yang buruk, yang vice itu buang itu. Tetapi ada hal-hal yang indifference, yang tidak baik, ya, yang bukan baik juga bukan jahat. Nah, sebagian kita pilih, sebagian kita tolak. Tapi masih tersisa yang kita acuh tak acuh, kita tidak pilih, kita tidak tolak. Nah, itu indifference lagi. Nah, inilah skala nilai atau value secara moral yang diatur dalam stoicism ya atau filsafat Stoa. Nah, selanjutnya
Stoa juga bicara tentang kesenangan. Maka tadi di awal saya sudah mengatakan, salah kalau mengasosiasikan filsafat Stoa itu sebagai anti kesenangan sama sekali. Hanya mau bertarak saja, itu salah. Filsafat Stoa tidak menegasikan kesenangan atau tidak menolak kesenangan. Tetapi itu bukan tujuan. Kalau Epikurus tadi atau Epikurean itu tujuannya memang kesenangan. Dan di dalam kesenangan itulah kebahagiaan. Ya, itu saya jelaskan tadi ya mengenai Epikuros ya. Tetapi dalam filsafat Stoa ini saudara, kesenangan itu tidak boleh jadi tujuan. Tetapi ketika orang menjalankan keutamaan-keutamaan tadi, ya keutamaan-keutamaan tadi, kebajikan-kebajikan tadi, maka ada kesenangan-kesenangan yang mengikuti. Maka kesenangan ini bukanlah tujuan, tetapi pengiring kebajikan. Maka itu boleh ada, boleh tidak ada. Paham ya saudara ya? Itu bukan sesuatu keharusan mengajar kesenangan. Tetapi itu adalah sesuatu yang accompanying, ya, yang bersama-sama, ya, yang menyertai kebajikan yang dilakukan. Nah, selanjutnya saudara, mengenai semua apa yang saya jelaskan ini, semua orang-orang Stoa, mulai dari Stoa awal, middle Stoa, dan juga Stoa akhir itu sepakat semua. Sepakat juga termasuk skala penilaian semacam itu tadi sepakat. Tetapi ada satu pengecualian. Ada seorang filsuf, ya, seorang filsuf Stoa yang namanya Klintes. Ya. Klintes ini mengatakan begini saudara, bahwa kesenangan tidak sesuai dengan natur atau alam. Nah, dia membuat pernyataan yang berbeda. Kalau semua umumnya tadi mengatakan kesenangan itu adalah faktor pengiring atau yang menyertai kebajikan. Jadi tidak masalah. Tapi itu tidak jadi tujuan. Tapi Klintes ini mengatakan kesenangan tidak sesuai dengan alam. Nah, mungkin orang-orang yang mengatakan stoikisme itu sesuai cocok dengan kehidupan yang tidak mau kesenangan, tidak mau kenikmatan, yang hidup bertarak, mungkin mereka mengacu kepada Klintes ini saudara. Tetapi Klintes ini pengecualian, dia cuma satu-satunya yang punya pendapat berbeda tentang kesenangan. Boleh dikatakan Klintes ini anti kesenangan, karena kesenangan tidak sesuai dengan natur atau alam, begitu ya. Tapi semua filsuf Stoa yang lain, termasuk Seneca yang saya sebut tadi, Zeno, pendiri daripada stoikisme ini, ya semuanya itu sepakat kalau kesenangan itu memang bukan tujuan, tapi bisa muncul ketika ada kebajikan. Ya, saya bicara sampai di sini, saudara. Mudah-mudahan jelas ya mengenai etik daripada Epikurean dan Stoikisme, saudara. Nah, sekarang mari kita memberikan evaluasi atau penilaian. Ya, saya hanya memberikan penilaian singkat saja, saudara. Ya, karena kalau saya setiap kali membahas, saya menilai panjang lebar, saya khawatir aja nanti tumpang tindih ya. Dari pelajaran pertama, kedua, ketiga, ini baru awal-awal saudara. Masih ada berpuluh-puluh ya pelajaran filsafat ke depannya yang terus akan saya bahas. Jadi saya hanya mengambil poin penting sekali saja lalu saya memberikan evaluasi. Ya, ini yang saya tulis dalam evaluasi saya. Pertama-tama mengenai filsafat Epikuros yang menganggap bahwa organ-organ indera adalah kriteria kebenaran yang terdiri dari gambaran, prasangka, dan perasaan atau feeling atau passion adalah merupakan satu kriteria yang sangat relatif. Setiap orang memiliki gambaran, prasangka, dan perasaan atau passionnya masing-masing. Alkitab justru menyatakan hal yang sebaliknya, bahwa kriteria kebenaran itu terletak pada firman dan kehendak Allah. Dan dengan demikian kriteria kebenaran adalah Allah sendiri, bukan manusia, bukan indera kita, bukan persepsi kita, bukan konsep atau gambaran, dan juga bukan feeling atau passion manusia. Tapi Allah sendiri itulah kriteria kebenaran. Itu sebabnya Yesus Kristus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yohanes 14 ayat 6. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Yesus adalah standar kebenaran, kriteria kebenaran. Lalu menjadikan kesenangan, ini masih Epikurus ya saudara ya, Epikurean ya. Lalu menjadikan kesenangan sebagai tujuan etika, menjadikan etika sebagai sangat antroposentris saudara, dan subjektif. Iya, kalau kesenangan menjadi tujuan dan oleh karena kesenangan itu kita dapat kebahagiaan,
Ya, memang sangat antroposentris ini, saudara. Ya, tujuannya adalah manusia ya, kesenangan manusia, kebahagiaan manusia. Justru di dalam etika Alkitab, hal-hal yang baik menurut Tuhan itu didapatkan dari mengekang natur berdosa dan berjuang untuk hidup selaras dengan kehendak Allah. Jadi bukan mencari kesenangan. Ya, tentu saja kesenangan menurut Epikurus ya, bukan kesenangan sensual berdosa atau makan minum yang enak atau seks yang enak, bukan itu ya saudara ya, tetapi kesenangan menurut Epikurus tadi masih ingat ya saudara ya, yaitu kesenangan intelektual yang berdurasi lama atau panjang. Seperti itu. Tetapi saudara, Alkitab berbeda ya, justru mengekang diri ya, memikul salib ya. Justru itu yang dituntut oleh Alkitab. Ya. Jadi kita harus mengekang kesenangan-kesenangan kita, terutama kesenangan yang berdosa ya. Ya. Menjadi serupa dengan dunia ini sering menimbulkan kesenangan. Ya. Menjadi serupa dengan dunia menimbulkan kesenangan, saudara. Ya, kesenangan-kesenangan, tapi kesenangan-kesenangan yang mengandung dosa itu ya. Dan Alkitab mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Maka tujuan etika Kristen bukanlah untuk mendapatkan kesenangan, tetapi untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Roma 8 ayat 29. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi tujuan etika Kristen itu, tujuan hidup kita, bahkan itu bukan untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan, sebagaimana dikatakan Epikurean, tapi menjadi serupa dengan Kristus. Dan menjadi serupa dengan Kristus harus pikul salib. Tidak ada jalan lain, harus pikul salib. Dan hidup, ya selain menjadi serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, itu berarti hidup di dalam keutamaan buah roh. Ya, sebentar ya saudara, ini ada masalah dengan laptop saya. Jadi hidup di dalam keutamaan buah roh yang ke-9 macam itu saudara. Itulah yang disebut sebagai hidup di dalam keutamaan Kristen. Hidup serupa dengan Kristus. Ya, jadi semua itu menimbulkan pikul salib. Tentu dalam hal-hal tertentu, dalam aspek tertentu itu menimbulkan penderitaan, saudara. Pikul salib itu pasti ada konsekuensi penderitaan, saudara. Kalau pikul salib tidak ada konsekuensi penderitaannya itu omong kosong itu ya. Jadi orang-orang karismatik ini yang bicara Injil kemakmuran, enak, makmur, kaya, raya, tidak pernah sakit, ya semua yang enak-enak, saudara ya. Bahkan masih kalah. Heran ya, masih kalah dengan Epikurean. Karena Epikurean tidak bicara kesenangan itu. Kesenangan banyak uang. Kesenangan kaya raya. Bukan itu, tapi kesenangan intelektual yang durasinya panjang. Itu kesenangan yang jauh lebih berbobot, saudara. Ya, daripada orang hanya senang karena banyak uang. Senang karena kaya. Ya, itu dicari orang-orang karismatik. Maka Epikurean itu masih lebih unggul secara etik, secara moral daripada orang-orang karismatik, saudara. Ini memalukan sekali ya, saudara ya. Sangat-sangat memalukan. Ya, baik. Jadi menjadi serupa dengan Kristus itu berarti pikul salib, saudara. Ya. Ada harga yang harus dibayar. Indikasinya adalah penderitaan. Ya. Walaupun demikian, nah ini indahnya iman Kristen, saudara, seimbang. Seimbang, saudara. Iman Kristen itu tidak pro hidup bertarak. Ya. Hanya menderita saja tanpa kenikmatan kebahagiaan apapun. Iman Kristen tidak begitu, seimbang, saudara. Nah, ini maka begini. Ini saya dalam evaluasi saya mencatat begini. Di dalam mencapai keserupaan dengan Kristus tentu ada harga yang harus dibayar, yaitu memikul salib. Dan ini mengindikasikan satu penderitaan. Walaupun demikian, iman Kristen tidak menyangkal bahwa Kristus dengan segenap hati juga, walaupun demikian iman Kristen tidak menyangkal bahwa mengikuti Kristus dengan segenap hati juga
akan menimbulkan kesenangan surgawi ataupun kelegaan jiwa. Saudara tahu dari mana itu, saudara? Bandingkanlah dengan Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30, di mana Tuhan Yesus berkata, "Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, pikulah kuk yang kupasang. Ya, kuk yang kupasang ini ringan. Ya, enak rasanya, bebanku pun ringan, dan kamu akan mendapat kelegaan." Dapat kelegaan, kesenangan surgawi, kebahagiaan surgawi, saudara. Jadi di satu sisi pikul salib karena menjadi serupa dengan Kristus. Itu harus pikul salib. Tetapi akibat pikul salib mengikuti Kristus, Tuhan memberikan beban yang ringan, yang enak. Ringan dalam pengertian di sini bukan berarti itu ringan dalam pengertian tidak ada beratnya, tidak ada penderitaannya, tidak ada salibnya, bukan itu ya. Ya, tetapi ringan, enak karena Kristus yang kasih dan Kristus memberikan kelegaan. Jadi Tuhan memberikan kebahagiaan kepada kita. Kebahagiaan dalam mengiring Dia dalam hidup kita. Kebahagiaan dalam melayani Dia. Kebahagiaan, kelegaan ketika kita melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Ketika saya berkhotbah dengan bagus, mempersiapkan diri dan bagus, mengajar dengan bagus, dengan bersemangat, dengan sungguh-sungguh, dengan tujuan untuk memuliakan Kristus, saya mendapatkan sukacita luar biasa dalam hati saya. Saya mendapatkan ketenangan jiwa, saya mendapatkan kelegaan. Nah, itu yang dimaksud saudara di sini. Jadi iman Kristen sangat seimbang. Iman Kristen sangat seimbang. Ada salib, ada penderitaan karena mau serupa dengan Kristus, tetapi juga ada kebahagiaannya. Ya, baik saudara ya. Ya, sekarang mengenai Stoa ya. Ini terakhir saudara. Mengenai Stoa yang percaya bahwa tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan yang diperoleh dari kebajikan atau keutamaan, Alkitab mengatakan bahwa tujuan hidup manusia bukanlah kebahagiaan, tetapi untuk memuliakan Allah. Saudara bisa bandingkan itu dengan 1 Korintus 10 ayat 31. Apapun yang engkau lakukan, jika engkau makan atau minum, atau engkau melakukan hal yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Jadi tujuan hidup kita untuk kemuliaan Allah. Anda lakukan apapun, Anda guru, Anda dokter, Anda pengajar, Anda petani, Anda tukang sampah, Anda tukang becak. Lakukan seluruh pekerjaan Anda itu dengan sungguh-sungguh, sebagaimana Anda lakukan untuk Tuhan, dan biarlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Inilah tujuan hidup kita, saudara. Maka dalam Katekismus Westminster pertanyaan pertama itu, dan jawabannya mengatakan apa tujuan hidup manusia? What is the chief end of the man's life? Ya, kehidupan manusia ya, tujuan akhir daripada kehidupan manusia. Dijawab untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Ya, to glorify God and enjoy Him forever. Ya. Jadi saudara, itu tujuan hidup manusia, memuliakan Allah, menikmati Allah juga. Ya, dan ini ada hubungannya saudara. Memuliakan Allah tentu ada kenikmatan dalam hubungan dengan Tuhan. Saya sudah jelaskan tadi, Yesus sendiri menjanjikan kelegaan jiwa, ketenangan jiwa bagi kita. Ya, jadi tujuan hidup kita bukan untuk kebahagiaan, eudaimonia dalam istilah Yunaninya. Ya, yang kita peroleh melalui kebajikan atau keutamaan, bukan. Tapi tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah. Dan sama seperti orang-orang Stoa, memandang kesenangan atau pleasure sebagai pengiring kebajikan dan bukan menjadi tujuan. Ya, ini sebetulnya perbandingan yang tidak apple to apple ya. Karena orang Stoa ini memandang kesenangan itu bukan tujuan. Kalau Epikuros itu memandang itu adalah tujuan. Tapi kalau Stoa ini mengatakan itu hanya pengiring yang menyertai kebajikan-kebajikan yang kita lakukan. Nah, sama seperti orang-orang Stoa memandang kesenangan atau pleasure sebagai pengiring kebajikan dan bukan menjadi tujuan, demikian juga iman Kristen memandang kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini apa? Yang merupakan tujuan hidup bagi Stoa. Hanyalah merupakan pengiring hidup orang yang memuliakan dan melayani Tuhan.
Jadi Tuhan adalah tujuan hidup manusia, bukan kebahagiaan. Ya, saya sedikit jelaskan lagi supaya saudara paham ya. Tujuan hidup, cara Stoa memandang kesenangan ini sebetulnya merupakan kritikan terhadap Epikurean. Kalau Epikurean mengatakan kesenangan itu adalah tujuan. Ya, tujuan hidup manusia, kesenangan yang menimbulkan kebahagiaan. Eudaimonia ya. Nah, Stoa kan mengkritik itu. Kesenangan bukan tujuan. Kesenangan tidak boleh jadi tujuan. Tetapi kesenangan itu hanya muncul sebagai yang mengiringi secara otomatis kebajikan-kebajikan yang dilakukan. Keutamaan-keutamaan yang dilakukan. Nah, maka di sini saya mengatakan, sama seperti orang Stoa memandang kesenangan atau pleasure yang dijadikan tujuan oleh orang-orang Epikurean sebagai pengiring kebajikan dan bukan menjadi tujuan. Demikian juga dengan iman Kristen memandang kebahagiaan yang merupakan tujuan hidup bagi orang-orang Stoa sebagai hanyalah merupakan pengiring hidup orang yang memuliakan dan melayani Tuhan. Jadi kebahagiaan bagi kita hanyalah pengiring yang mengiringi kita ketika kita melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan, bukan kebahagiaan. Tetapi ketika Anda memuliakan Tuhan, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, memuliakan Tuhan, bekerja untuk Tuhan, Tuhan memberikan kebahagiaan bagi Anda. Sudah lihat keunggulan iman Kristen di sini? Begitu indah, begitu lengkap, begitu utuh dalam membicarakan etika, kebahagiaan, tujuan hidup manusia. Berbahagialah mereka yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saya bicara sampai di sini, saudara. Sampai bertemu di dalam pelajaran filsafat selanjutnya. Dan untuk selanjutnya saya akan membahas Konfusius. Tuhan memberkati kita sekalian.